Bayangkan kamu diejek. Kamu dibilang terlalu banyak bicara di dunia maya, tapi kurang kerja di dunia nyata. Kamu dibilang ramai di kolom komentar, tapi sepi di dalam stadion. Lalu julukan itu muncul dan menyebar. Elsosmed. 2 kata, 1 ejekan. Tapi hari ini, kita balik meja itu. Karena ada data yang tidak pernah mereka hitung. Ada angka yang tidak pernah mereka sebut. Dan ada sebuah pertanyaan sederhana yang jawabannya akan mengubah cara kamu melihat julukan ini selamanya. Berapa nilai sebenarnya dari 35 juta followers? Pertama, kita harus jujur soal asal-muasal. Julukan Elsosmed tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari persaingan. Dari supporter lawan yang merasa bobotoh terlalu besar di layar, tapi tidak cukup besar di lapangan. Konteksnya, periode 2023 hingga 2025. Persib mendominasi sepak bola Indonesia. 2 gelar Liga 1 berturut-turut. Dan di tengah dominasi itu, bukan pujian yang datang, melainkan ejekan. Dan di permukaan, ejekan itu sepertinya punya logika. Tapi logika itu berhenti tepat di satu titik yang tidak mereka pertimbangkan. Kita mulai dengan data mentah, karena inilah yang selama ini tidak pernah disusun secara lengkap. Persib per tahun 2026 tidak hadir di satu platform. Mereka hadir di mana-mana. Facebook 11,7 juta pengikut, Instagram 9,6 juta pengikut dengan lebih dari 20.000 konten yang pernah diunggah. TikTok 7,1 juta pengikut dengan total 188,4 juta likes di seluruh konten. X atau Twitter 4,6 juta pengikut, YouTube 2,4 juta subscriber. Total lintas platform lebih dari 35 juta pengikut. 35 juta. Untuk konteks, jumlah itu hampir setara dengan total populasi Malaysia. Dan ini bukan angka yang diam, ini angka yang bergerak setiap hari, setiap unggahan, setiap interaksi. Lalu ada satu data lagi yang jarang disebut, data global. Persib masuk peringkat 21 dalam daftar 30 klub sepak bola dengan pengikut media sosial terbanyak di dunia. Satu-satunya klub dari Asia Tenggara yang menembus daftar itu. Di atasnya ada Real Madrid, Barcelona, Manchester United, di bawahnya Ajax Amsterdam, Leicester City. 2 nama besar Eropa yang tidak ada orang berani ejak sebagai Elsosmed. Tapi Persib ada di atasnya. Dunia pemasaran telah berubah. 20 tahun lalu, kalau sebuah brand ingin menjangkau jutaan orang, mereka harus bayar billboard, pasang iklan di majalah, beli tempat di koran, sponsor papan reklame di pinggir lapangan atau adboard di belakang gawang. Mahal, terbatas, dan tidak bisa diukur secara presisi. Hari ini, semua itu sudah tidak relevan sebagai satu-satunya cara, karena ada sesuatu yang jauh lebih efisien. Audiens yang sudah terkumpul sendiri tanpa harus bayar ke pihak ketiga. Dan disinilah algoritma bekerja. Contohnya, ketika Persib mengunggah sebuah konten, algoritma Instagram tidak hanya mendistribusikannya ke 10 juta followers. Ia membaca data jangkauan, berapa yang like, berapa yang komentar, berapa yang share, lalu memutuskan seberapa luas konten itu disebarkan secara organik ke orang-orang yang bahkan belum follow. Ini yang disebut earned reach. Reach yang tidak dibayar, tapi didapat karena kualitas dan skala audiens. Artinya, setiap kali Persib memperkenalkan pemain baru, setiap kali mengumumkan kolaborasi, setiap kali mengunggah highlight pertandingan, jangkauannya melampaui 35 juta orang. Tanpa papan reklame, tanpa majalah, tanpa iklan koran. Dan untuk brand yang ingin menjangkau audiens itu, mereka tidak lagi datang ke percetakan, mereka datang ke Geraha Persib. Teori sudah, sekarang fakta yang bisa dipegang dan dibeli. Sebagai contoh, awal tahun 2026, Persib mengumumkan kolaborasi dengan sebuah nama yang mungkin asing di telinga sebagian orang Indonesia, Weekend Offender, brand streetwear dari Wales, Britania Raya yang akarnya tertancap kuat di subkultur supporter sepak bola Inggris. Mereka memilih Persib, bukan klub megapolitan, bukan klub dengan sejarah Eropa. Mengapa? Jawaban itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Weekend Offender adalah brand yang hidup dari kultur supporter. Dan supporter dengan basis digital terbesar di Asia Tenggara ada di Bandung. Dan produk ini diproduksi secara sangat terbatas. Hasilnya, 2 gelombang ludes dalam hitungan menit.
Itu belum termasuk 28.000 jersey resmi Persib yang habis terjual dalam 5 bulan di musim yang sama. Dan pertanyaan yang harus ditanyakan, mengapa Weekend Offender, brand yang bisa memilih siapapun di Asia, memilih Persib? Karena 35 juta audiens adalah argumen yang tidak perlu dijelaskan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara dikenal dan diketahui. Banyak klub di Asia dikenal secara nama, secara reputasi, tapi Persib sudah bergerak ke level yang berbeda. Persib diketahui oleh orang-orang yang memiliki ratusan juta followers sendiri. Dan ini bukan klaim, ini terdokumentasi. Kasus pertama, Tiani Reiners, gelandang Manchester City dan timnas Belanda. Agustus 2025, adiknya Eliano Reiners resmi bergabung dengan Persib. Reaksi Tiani tidak datang lewat pesan pribadi, tidak lewat wawancara, tapi video yang diunggah di akun resmi Persib dan disaksikan jutaan orang. Dan cerita tidak berhenti di situ. Kasus kedua, Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid. Januari 2026, Persib merekrut Layvin Kurzawa, mantan bek kiri Paris Saint-Germain dan timnas Prancis. Pengumuman itu dilakukan secara spektakuler di GBLA langsung setelah pertandingan di depan puluhan ribu bobotoh. Kurzawa mengunggah foto di Instagram pribadinya, dan postingan itu mendapat tanda suka dari akun milik Kylian Mbappe. Bukan hanya satu postingan. Lalu Maret 2026, Kurzawa mengunggah video latihan. Ia menggocek Adam Alis, dan Mbappe membalas dengan emoji tepuk tangan dan tawa. Bintang Real Madrid berinteraksi langsung di konten yang ada nama Persib Bandung di dalamnya. Kasus ketiga, Fabrizio Romano. Nama ini tidak perlu banyak penjelasan untuk yang mengikuti sepak bola global. Ia adalah jurnalis transfer paling berpengaruh di dunia. Satu tweet darinya bisa menggerakkan pasar transfer. Satu unggahan darinya ditunggu jutaan orang. Dan transfer Kurzawa ke Persib diliput oleh Fabrizio Romano. Artinya, nama Persib masuk ke dalam narasi transfer global. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelaku. Kita sudah melihat datanya. 35 juta pengikut lintas platform. Dalam peringkat 25 besar di dunia. Di atas Ajax, di atas Leicester City. Brand streetwear Inggris yang memilih Persib karena tidak ada pilihan lain yang lebih masuk akal. Jersey dan merchandise yang ludes dalam hitungan menit. Interaksi langsung dari pemain Manchester City. Like dan komentar langsung dari bintang Real Madrid. Liputan dari jurnalis transfer paling berpengaruh di dunia. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang perlu dipahami. Dunia tidak lagi bergerak melalui papan reklame, majalah sepak bola atau adboard yang dipasang di belakang gawang yang hanya terlihat oleh puluhan ribu orang di dalam stadion. Dunia sekarang bergerak melalui algoritma, melalui audiens yang terbangun bertahun-tahun. Itulah yang sebenarnya disebut el-sosmed. Bukan kelemahan, bukan ejekan, tapi sebuah aset yang nilainya tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Jadi ketika ada yang menyebut el-sosmed, biarkan. Karena di balik dua kata itu ada 35 juta orang yang mendengarnya. Kalau konten ini membuka perspektif baru untukmu soal sepak bola dan dunia digital, tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau kamu adalah bobotoh yang selama ini diejek dengan julukan yang sama, sekarang kamu punya datanya. Sampai jumpa di konten Art Football berikutnya.